silakan untuk melanjutkan di sesi ketiga ini. Terima kasih. Lanjut Pak Irang. Ya, terima kasih Bang Ridho, Bang Ical, Pak Ramdan. Mohon izin saya melanjutkan diskusi di sesi terakhir ini. Mohon izin juga untuk semua hadirin, senior, abang kakak sekalian. Nanti mungkin bisa dikoreksi jika pemaparan saya ada yang keliru. Saya minta bantu host untuk share screen bahan presentasi saya, Bang Ridho. Soalnya ada beberapa informasi itu yang harus saya baca di laptop saya. Oke. Nah, sudah kita sampaikan. Kita tampilkan sudah ya. Makasih. Dari komunikasi dengan kawan-kawan instan itu saya kebagian. Oke, sebelum Pak Irang melanjutkan pemaparan, moderator juga sementara digantikan sama Pak Sekjen. Oh, siap. Pak Firman. Lanjut Pak Irang. Ya. Oke, Bang Firman, saya lanjut, Bang. Saya itu kebagian dua topik. Pertama itu reaksi publik terhadap pelaksanaan Pilpres, pemilu legislatif, dan pilkada di Kalimantan Barat. Jadi ini kita asumsikan pemilu di 2019 dan pilkada di 2020 ya, pilkada gubernur. Kemudian yang kedua, topik yang kedua itu adalah alternatif pendidikan politik yang humanis dan berintegritas. Jadi saya akan membahas topik ini satu persatu. Saya akan mulai dengan reaksi publik. Jadi kalau kita bicara reaksi, berarti ada variabel-variabel yang men-trigger lahirnya reaksi publik selama pemilihan itu dilaksanakan, baik itu pemilu maupun itu pilkada. Nah, untuk kepentingan ini saya meletakkan, minta dilanjut Bang, ya, layarnya ke yang, ya, saya meletakkan tiga trigger yang ini dalam pandangan saya begitu mempengaruhi reaksi publik selama pemilihan dan pilkada itu dilaksanakan. Pertama itu preferensi politik masyarakat dan perilaku pemilih. Nah, ini begini ya. Jadi kita melihat itu ada satu situasi yang menarik begitu. Kalau kita ingin urai reaksi publik dari variabel preferensi politik masyarakat dan perilaku pemilih. Kan kita tahu ya bahwa preferensi politik masyarakat itu bisa kita lihat dari pertama misalkan pendekatan sosiologis. Kalau ini pola perilaku masyarakat itu terkait erat dengan aspek sosialnya. Jadi aspek sosial itu mendorong orientasi politik pemilih, kira-kira begitu. Terus yang kedua, ada yang namanya itu pendekatan psikologis. Kalau ini mazhab Michigan ini, psikologis. Jadi penilaian pribadi, ya, penilaian pribadi atau penilaian emosional itu yang mendorong orientasi politiknya. Nah, yang terakhir itu memang ada pendekatan yang rasional. Itu pendekatan yang rasional sehingga pemilih itu lebih argumentatif ya dalam memberikan pilihan politiknya, kemudian lebih berdasarkan
ukuran-ukuran yang rasional gitu di dalam memberikan pilihan terhadap di dalam penyelenggaraan pemilihan gitu. Nah, jadi kalau kita urai gitu, kalau kita lihat, maka yang terjadi hari ini memang pemilih kita itu masih dalam lanskap mereka itu rasional emosional gitu. Rasional emosional. Jadi mereka lebih meletakkan ya pilihan-pilihan politiknya itu terhadap alasan-alasan yang lebih kepada misalkan ras, agama, suku, atau asal daerah begitu. Kemudian juga mereka lebih melihat dari faktor psikologis, misalkan usia, gender, kemudian atau karakter personal dari orang yang akan mereka pilih begitu. Nah, sedangkan aspek rasionalnya seperti rekam jejak kandidat, kemudian visi misi, kompetensi, kapasitas kepemimpinan itu tidak terlalu dilihat. Jadi reaksi pemilih gitu, perilaku masyarakat di dalam pemilu maupun pilkada itu lebih besar ya faktor di psikologisnya dan di faktor sosiologisnya gitu. Nah, inilah yang menggiring masyarakat kita lebih cenderung menangkap pesan-pesan politik itu yang lebih dekat kepada ikatan emosional, ikatan latar belakang, ikatan ras, ikatan agama, ikatan identitas. Nah, selanjutnya yang kedua, reaksi itu muncul karena ada variabel penggunaan politik identitas dan polarisasi. Kita saksikan betul ya di banyak kesempatan kalau kompetensi elektoral itu bipolar itu maksudnya bipolar itu maksudnya head to head antara kandidat satu dengan kandidat yang lain, maka kecenderungan polarisasi di dalam masyarakat atas dasar pilihan psikologis dan sosiologis mereka itu yang akan lebih kuat begitu. Jadi keterbelahan itu langsung terjadi ketika itu bipolar begitu, kompetisinya. Tapi kita juga bisa melihat ya pengalaman di pilkada atau di pemilu kemarin, terutama di pileg ya. Karena itu multipolar gitu. Karena multipolar, masyarakat itu memang preferensinya itu tidak terlalu dipengaruhi oleh faktor-faktor sosiologis dan psikologis, dan cenderung lebih rasional melihat kompetensi yang terjadi. Jadi saya melihat kalau kompetensi ini lebih multipolar, maka kecenderungan ya terjadinya polarisasi itu lebih kecil ketimbang kalau dia bipolar gitu. Nah, yang berikutnya itu saya melihat soal disrupsi informasi ya. Disrupsi informasi ini kan bisa kita lihat dari adanya hoax ya, kemudian adanya kampanye negatif dan adanya kampanye positif. Nah, mungkin bisa kita lihat ya, kalau hoax ini kan, kenapa hoax ini begitu penting hadir dan lahir di dalam kompetisi elektoral kita dalam 5 tahun terakhir. Pertama, memang hoax itu dia membangun ketertarikan yang sama tadi. Ya, kalau pendekatan yang dilakukan oleh kelompok politik itu lebih menyentuh kepada aspek sosiologis ya dan aspek psikologis, maka keterikatan yang sama itu akan lebih cepat muncul. Ketertarikan yang sama itu akan lebih muncul. Kemudian hoax ini yang kedua itu mudah dibagikan.
shareability begitu, murah, ya, tidak berbiaya besar. Kemudian yang terakhir, hoax itu juga karena itu lahir dari kelemahan kita memeriksa fakta, terutama pemilih-pemilih kita yang tadi di dalam landscape yang melalui pendekatan emosional dan psikologis. Jadi kalau kita dalami ya, hoax itu memang berita bohong yang sengaja dibuat, ya, bohong yang sengaja dibuat, kemudian untuk mempengaruhi opini masyarakat, dan memang sebagian masyarakat itu senang begitu untuk mengkonsumsi berita hoax, walaupun itu belum tentu benar. Nah, yang berikutnya, kalau kita bicara disrupsi informasi ini, kita itu melihat adanya negatif campaign. Negatif campaign ini tidak sama dengan black campaign. Negatif campaign itu satu fakta aktual yang itu bisa dibantah dengan argumen lain. Contoh begini, Presiden Jokowi itu kurus krempeng. Nah, itu negatif campaign. Itu menunjukkan sisi kelemahan dari satu calon oleh calon yang lain, dan itu bisa dibantah dengan argumentasi atau dengan data. Tapi dia menjadi black campaign atau bahkan pindah, misalkan Presiden Jokowi itu terafiliasi, ya, misalkan gitu. Jokowi itu terafiliasi dengan kelompok-kelompok komunis, misalkan begitu. Nah, itu fitnah dia jatuhnya, dia black campaign begitu, karena itu pasti bohong, misalkan begitu. Nah, tapi sayangnya di dalam diskusi informasi ini, baik itu mereka yang berkompetisi maupun masyarakat pemilih itu sudah tidak bisa lagi membedakan mana itu hoax gitu, mana yang itu negatif campaign, sehingga terjadi percampuran gitu, masyarakat menerima terlalu banyak informasi terkait pemilihan, terkait elektoral, sehingga dia sudah tidak mampu lagi, dia tidak memiliki kemampuan lagi untuk memilah kalau ini adalah negatif campaign dan itu bisa dibantah menggunakan argumentasi yang benar atau data yang benar, kalau ini hoax, berita bohong. Dari tiga ini begitu ya. Dari tiga ini saya merasa reaksi masyarakat itu lebih melihat perselisihan begitu, lebih melihat keterbelahan, lebih melihat perbedaannya ketimbang hal-hal yang memang seharusnya substansi yang bisa mereka yang bisa menjadi referensi baik bagi mereka ketika menentukan ya satu pilihan, baik itu untuk partai politik maupun itu untuk kandidat. Kira-kira begitu. Nah, saya lanjut kepada pendidikan politik. Nah, terus bagaimana begitu? Kalau sudah ada variabel itu gitu, di dalam yang memantik trigger reaksi masyarakat, kan begitu kan, situasi preferensi masyarakat itu masih dengan pendekatan psikologis dan sosiologis begitu, lebih emosional, kemudian belum rasional, kemudian kita juga dijejali dengan informasi yang lebih besar hoax dan lebih banyak juga negatif campaign gitu. Kemudian kita juga disuguhkan dengan kompetisi yang lebih cenderung kepada pendekatan bipolar ketimbang multipolar gitu. Nah, bagi saya begitu, pendidikan politik ini diletakkan di dalam dua hal ya. Yang pertama itu aktor, yang kedua itu konsep dan misi. Nah, kita harus sepakat dulu gitu. Pendidikan politik ini tidak hanya soal bahwa masyarakat itu cukup dengan hanya berpartisipasi di dalam pemilihan, memberikan hak pilih,
kemudian ikut gitu mencoblos pada pemilu, kira-kira begitu. Saya pikir pendidikan politik itu jauh lebih besar, ya, jauh lebih besar ekosistemnya yang harus dibangun daripada hanya sekedar formal politik atau politik prosedural atau demokrasi prosedural yang seperti tadi, gitu. Karena pendidikan politik itu kan sebenarnya political learning, begitu ya, pembelajaran politik. Pertama itu memang pendidikan politik itu mengajak semua warga negara untuk membentuk sikap perilaku politik, ya, melek politik, sadar politik, bahwa kehidupan mereka itu, ya, bahwa kehidupan mereka itu diatur, gitu, ditata oleh satu sistem kekuasaan, dan sistem kekuasaan itu harus memastikan bahwa rasa-rasa keadilan itu sampai memenuhi kepentingan mereka, begitu. Yang kedua, kalau kita bicara konsep dan misi, pendidikan politik ini harus memberikan pengetahuan dan keterampilan, ya, memadai begitu kepada masyarakat soal persoalan politik. Nah, selama ini kan kita paham betul begitu bahwa persoalan politik ini gapnya itu begitu besar, ya, sehingga elit begitu lebih banyak tahu dan kemudian masyarakat kebanyakan sedikit tahu. Nah, asimetri informasi inilah sebenarnya menjadi tugas begitu di dalam political learning. Masyarakat itu dibekali dengan pengetahuan yang cukup untuk mengimbangi gap itu tadi. Nah, kemudian pendidikan politik sebagai political learning itu juga harus menumbuhkan dan mengembangkan rasa solidaritas antara sesama warga untuk menyelesaikan persoalan mereka, ya, terkait misalkan ketidakadilan yang dimunculkan dari praktik kekuasaan yang tidak membela kepentingan masyarakat, begitu. Atau political learning ini bisa juga kita pahami sebagai kesadaran politik, bahwa kita gitu di dalam kehidupan sesama warga negara ini memiliki nilai nilai yang mengikat untuk menghormati perbedaan, kemudian memiliki kekuatan toleransi, memahami bahwa cara berpikir kita itu memang beda, begitu, bahwa kita memiliki keyakinan bahwa pilihan itu memang berbeda. Nah, kalau pendidikan politik ini kita pahami tidak hanya sekedar sebagai formal politik atau demokrasi prosedural, maka konsep-konsep tadi, misi-misi tadi itu harus segera gitu kita penetrasi begitu di dalam kehidupan masyarakat dengan banyak skema mungkin, ya. Saya tidak tahu skema terbaiknya itu seperti apa, tetapi harus ada konsep dan misi semacam itu sehingga pendidikan politik ini tidak hanya mengejar partisipasi politik masyarakat di dalam pemilu gitu, tetapi bagaimana mereka menyikapi situasi politik, bagaimana mereka menyikapi kekuasaan, bagaimana mereka melihat kekuasaan bekerja, itu juga menjadi penting. Nah, bagi saya konsep dan misi ini yang pertama itu harus kita letakkan di partai politik, di parpol. Parpol ini kalau kita bicara rotasi kepemimpinan, kalau kita bicara transformasi kepemimpinan, parpol ini di tapisan paling atas gitu, di saringan paling atas untuk memastikan bahwa pendidikan politik ini berjalan, baik itu untuk konstituennya, baik itu untuk simpatisannya, baik itu untuk para kandidatnya. Nah, yang kedua saya melihat memang pendidikan politik yang saya ceritakan tadi sebagai political learning itu juga melekat di penyelenggara pemilu, baik itu di KPU maupun itu di Bawaslu. Nah, yang ketiga ini juga melekat di kelompok masyarakat sipil.
Nah, kelompok masyarakat sipil juga memiliki peran ya, penting untuk membantu learning proses ini bekerja di tengah-tengah masyarakat. Jadi aktor yang keempat menurut saya itu kampus. Kampus ini juga ikut bertanggung jawab untuk memastikan kesadaran politik, political literasi ini terbangun di dalam lingkungan intelektual, termasuk semua warga belajar yang ada di kampus. Dan kemudian energi ini bisa meloncat keluar untuk mempengaruhi masyarakat di mana kampus itu berada. Dan kita tahu betul begitu, kita melihat bahwa upaya-upaya ini memang belum kita naikkan levelnya kepada satu kerja yang memang penting supaya political learning ini terjadi dinamis gitu, terbuka di tengah-tengah masyarakat. Nah, yang terakhir yang selalu kita lupa bahwa pendidikan politik ini tanggung jawabnya juga bisa kita letakkan di desa, karena kita paham ya proses demokratisasi di desa itu yang paling langsung, yang paling dekat, yang bisa dihayati, yang bisa menjadi pengalaman langsung masyarakat di desa, karena mereka mendapatkan privilege begitu, memilih langsung pemimpinnya ya, secara dekat begitu, terutama di pemilihan kepala kades begitu, di pemilihan kades. Nah, dari dua variabel tadi, baik dari reaksi publik maupun dari pendidikan politik, maka sebagai sarjana ilmu politik saya membuat prediksi begitu. Saya membuat dugaan. Jadi degradasi semangat kebangsaan di pemilu 2004 itu dapat menguat, ya, dapat menguat ini. Kebalikannya bisa melemah gitu. Dapat menguat jika penggunaan polarisasi dan politik identitas terus digunakan dengan tajam. Jadi degradasi ini semakin kuat gitu kalau kita masih terutama di daerah, terutama di Kalimantan Barat, masih memaksakan begitu, masih menajamkan fungsi-fungsi polarisasi dan politik identitas di banyak kepentingan pemilihan elektoral begitu. Nah, sebaliknya ini bisa melemah kalau kita sampai kepada kesadaran bahwa polarisasi semacam ini, politik identitas semacam ini, jangan kita pertajam lagi begitu. Kita carikan alternatifnya, sehingga masyarakat dalam menentukan pilihannya, dalam menentukan orientasi politiknya, lebih melihat sesuatu yang lebih rasional, gitu, ketimbang pendekatan-pendekatan sosiologis dan emosional tadi. Nah, yang kedua, ya bagi saya, ini degradasi ini bisa menguat kalau disrupsi informasi itu terus menghasilkan berita bohong, terus bertahan di konsumsi publik, gitu. Jadi, ya ini memang konsekuensi ya, di mana kita sekarang sudah menjadi digital community, kita sudah tidak mampu lagi menghentikan banyaknya informasi yang masuk ke kita, baik itu melalui medsos, baik itu melalui smartphone kita begitu, tetapi kita juga harus sampai kepada upaya bahwa berita bohong ini jangan lebih besar porsinya ketimbang begitu kampanye-kampanye positif yang mengarahkan masyarakat lebih berpikir rasional. Nah, berikutnya, degradasi kebangsaan di pemilu itu bisa juga menguat kalau preferensi politik masyarakat, perilaku pemilih masyarakat tidak didorongkan kepada motivasi emosional saja begitu. Jadi dia lebih diarahkan kepada hal-hal yang lebih substantif, kepada hal-hal yang lebih rasional gitu. Lebih kritis, lebih melihat sebenarnya di mana mereka bisa meletakkan pilihan politiknya, sehingga semua persoalan mereka itu bisa dijawab melalui mekanisme kekuasaan yang menghasilkan distribusi keadilan, kira-kira begitu. Nah, yang terakhir, degradasi ini semakin menguat kalau pendidikan politik tetap menjadi second commitment.
Jadi pendidikan politik ini hanya kita pahami setiap 5 tahun sekali masyarakat ini diberikan informasi bagaimana cara memilih yang benar, bagaimana memilih pemimpin yang benar, bagaimana menggunakan hak pilih yang benar. Padahal pendidikan politik ini satu satu ekosistem yang itu memang menjadi satu kesatuan, satu buah kesadaran politik, political literasi, dan satu pencapaian di mana political learning gitu, politik pembelajaran itu terus terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi dia bukan hanya politik formal gitu, formal politik. Jadi itu pandangan saya begitu ya terkait dua topik tadi, dan itu prediksi saya terkait tema besar yang kita diskusikan hari ini. Terima kasih. Terima kasih narasumber yang ketiga, Mas Giring Maulana, telah memaparkan tema besar kita pada hari ini, yaitu antisipasi degradasi kebangsaan di pemilu 2024 dan hambatan pandemi COVID-19. Jadi harapan kita pada sesi yang ketiga ini, para peserta lebih condong kepada bagaimana kita meningkatkan, mendorong degradasi kebangsaan ini di pemilu 2024 lebih menguat dari sebelumnya. Tema kita pada yang hari ini kita bagaimana mendorong degradasi. Jadi sesuai dengan tema kita, tema besar, kita berharap penanya lebih dari pemaparan narasumber yang pertama itu ada teknis penyelenggara, kedua juga, dan sesi yang ketiga ini saya harapkan penanya lebih condong ke bagaimana peningkatan degradasi kebangsaan kita. Jadi politik kebangsaan di 2024 ini lebih dominan pada tema besar kita pada siang hari ini. Kita berharap juga ada senior kita di sini, Bang Chandra, lebih berkontribusi memaparkan konsep-konsep besar lah di 2024 ini. Untuk penanya kita sesi yang ketiga ini memberikan pertanyaan, memberikan kesempatan kepada peserta untuk memberi pertanyaan bagaimana kepada narasumber pertama, kedua, dan ketiga ini lebih politik kebangsaan kita ke depannya. Saya silakan kepada peserta untuk memberikan pertanyaan pertama dan kedua dan ketiga. Silakan. Sudah masuk sekarang? Belum. Mungkin Bang Chandra bisa. Sudah kan? Sudah angkat tangan Bang Chandra. Silakan pertanyaan, Bang. Diambil dulu. Baik, terima kasih. Selamat menjelang siang semua kawan-kawan dalam acara loka karya kita pada hari ini. Pertama, mungkin singkat waktu saya sedikit ingin mengkritik dengan tema antisipasi degradasi kebangsaan di pemilu 2024 dan hambatan di pandemi COVID-19. Dengan apa yang dibahas oleh tiga narasumber, rasanya masih jauh dari tema yang sebenarnya disampaikan pada acara loka karya ini. Tetapi tentu saya memberikan satu penghargaan bahwa kawan narasumber sudah memberikan bagaimana pandangan-pandangan terhadap terutama teknis pelaksanaan pemilu dari Panwas maupun dari Bawaslu maupun dari KPU. Nah, kemudian kembali kepada tema antisipasi degradasi kebangsaan, ya, itu menurut saya yang paling penting. Memang soal kebangsaan tentu tidak pernah habis untuk kita bahas dan untuk kita bangun terus.
semangat kebangsaan itu sampai kapanpun. Hanya saja memang antisipasi pemilu terhadap degradasi kebangsaan itu perlu kita perhatikan. Nah, salah satunya mungkin apa yang disampaikan oleh tadi Pak Ireng mengenai terjadinya hanya 2 kandidat head to head itu bisa membuat satu politik yang saya beberapa kali menulis pada tahun 2019 akan mengarah kepada politik yang bersifat konfrontatif. Head to head itu berbahayanya adalah di politik konfrontatifnya yang tidak gampang pasca pilpres atau pemilu untuk menyatukan kembali, artinya dukungan-dukungan yang berbeda kelompok pendukung itu untuk bisa bersatu kembali. Nah, kita bisa melihat masih ada sampai hari ini kampret dan cebong misalnya, kan itu sampai hari ini masih belum hilang. Tetapi saya juga melihat bahwa politik konfrontatif di dalam pilpres ataupun pemilu itu juga tidak terlalu signifikan mempengaruhi semangat kebangsaan. Karena masyarakat kita saya rasa sudah cukup cerdas memahami bahwa pemilu itu atau pilpres itu adalah satu kegiatan suksesi kepemimpinan nasional yang tetap kita berbicara di atas kepentingan kita berbangsa dan bernegara. Hanya persoalannya bahwa yang perlu diantisipasi jangan sampai di dalam satu pemilu atau pilpres itu disusupi oleh kepentingan-kepentingan yang di luar semangat kebangsaan. Misalnya paham-paham atau isme-isme yang memang bertentangan dengan semangat kita berbangsa dan bernegara. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Apalagi pada saat ya, kondisi sekarang dengan kondisi globalisasi, dengan kemajuan teknologi informasi, yang artinya kepentingan-kepentingan luar, artinya di luar negara, Indonesia ini tentu juga bisa sangat mempengaruhi pemilu dan pilpres di 2024. Saya menemukan beberapa kali penggunaan server-server di luar negeri, yang artinya bukan di dalam negeri, yang sulit kita antisipasi, yang melakukan provokasi, menyebarkan isu-isu politik di dalam pelaksanaan pemilu dan pilpres 2024. Apakah itu dalam bentuk penghasutan, penyebaran kebencian, atau berita hoax, dan itu harusnya bisa diantisipasi juga oleh KPU dalam hal ini bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Ya. Nah, kemudian pertanyaan yang mungkin ya, mengikat waktu, saya ingin menyampaikan, ini pengalaman mungkin supaya kawan-kawan KPU tahu, bahwa pada tahun 2014 itu pernah ada informasi, isu untuk melumpuhkan seluruh KPU se-Indonesia. Yang walaupun akhirnya itu tidak jadi dilaksanakan, hanya dalam bentuk protes kecil yang disampaikan. Nah, kemudian di 2019 kita sama-sama tahu terjadi kerusuhan yang cukup memprihatinkan di Jakarta pasca pemilu dan pilpres yang menimbulkan korban jiwa. Informasinya tidak jelas, tetapi minimal puluhan orang diperkirakan kehilangan jiwa pada saat terjadi kerusuhan pasca pilpres dan pemilu di Jakarta. Nah, melihat dua ini kejadian ini, saya berpikir bahwa 2024 kalau tidak diantisipasi, kondisi pemilu dan pilpres akan bisa lebih panas, gitu kan, lebih suhu politiknya dibandingkan pilpres dan pemilu 2014 dan 2019. Nah, antisipasi yang saya ingin tanyakan, bagaimana antisipasi dari KPU untuk meredam jangan sampai gejolak politik pemilu dan pilpres 2024 itu menjadi lebih panas daripada pemilu di 2014 dan 2019. Bagaimanapun
KPU sebagai penyelenggara pemilu tentunya yang paling bertanggung jawab agar pelaksanaan pemilu itu bisa dilaksanakan sesuai dengan asas-asas pemilu yang diatur di dalam undang-undang dan bisa dilaksanakan secara profesional baik oleh KPU maupun oleh Panwas. Nah, ini yang mungkin pertanyaan antisipasi, saya ulangi, bagaimana antisipasi KPU terhadap meningkatnya suhu politik yang kita perkirakan akan lebih panas di 2024 dibanding dengan 2014 dan 2019. Saya ingat lagi bahwa pernah ada kejadian, ada satu kelompok yang ingin melumpuhkan di seluruh Indonesia, dan saya punya keyakinan kelompok itu punya kemampuan yang memang bisa untuk melakukan itu. Nah, Terima kasih, Bang Chandra. Slotnya sudah habis untuk waktu untuk bertanya. Jadi mungkin itu yang perlu yang saya pertanyakan, bagaimana antisipasi sekali lagi KPU dan Panwas terhadap kemungkinan naiknya suhu politik di dalam pemilu dan pilpres tahun 2024 yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bang Chandra untuk ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan, yang akan dijawab oleh narasumber. Mungkin ini kita tampung dulu. Ini mungkin karena narasumber 1, 2, dan 3 ini pertanyaan Bang Chandra ini bisa dari penyelenggara dan pengamat politik dari Mas Ireng. Kita tampung dulu untuk pertanyaan dari Bang Chandra. Kita lanjutkan dari pertanyaan berikutnya, nomor 2. Pertanyaan peserta yang kedua, kita dengarkan. Sudah masuk? Siapa? Kalau belum ada, kita persilakan dulu untuk Mas Ireng dulu untuk menjawab dari pertanyaan Bang Chandra dari tema besar kita tentang kebangsaan, masalah tema kita. Silakan Mas Ireng. Ya. Pertama memang kalau kita lihat dari variabel-variabel tadi ya, ada potensi untuk mereduksi nilai-nilai kebangsaan jika variabel-variabel tadi itu dalam eskalasinya itu terus diruncingkan gitu, terus dipertajam. Itu satu. Jadi masyarakat itu sudah tidak melihat bahwa pemilu begitu atau pemilihan elektoral itu sebagai satu instrumen, sebagai satu cara supaya kehidupan berdemokrasi itu bisa menghasilkan wakil mereka ataupun pemimpin-pemimpin mereka yang dapat mengelola kekuasaan. Jadi masyarakat kita karena eskalasi dari variabel-variabel yang saya sebutkan tadi itu lebih memilih untuk melihat kepentingan-kepentingan jangka pendek yang itu memang terkait erat hubungan psikologis, hubungan sosiologis antara diri mereka dengan kandidat, baik itu dari caleg maupun itu dari kepala daerah atau pimpinan nasional. Itu satu. Terus yang kedua, kalau bicara tantangannya ya, ini memang pilihan-pilihan sulit dan ini memang kompromi-kompromi politik terkait rezim pemilu, ya kan? Pertama, kita pernah rezim pemilu itu pemilu bertahap, ya, pemilu bertahap, pileg dulu, habis itu baru pilpres, nah kemudian baru pemilihan kepala daerah. Nah kemarin kita bereksperimen dengan rezim pemilu serentak, ya, rezim pemilu serentak. Pertama pemilihan pimpinan nasional, kemudian DPR, DPD, DPRD itu sekaligus. Satu sisi memang banyak argumentasi-argumentasi yang mendukung bahwa pilkada serentak itu akan menghasilkan satu pemilu yang efektif, efisien,
fungsi kontrol terhadap prosesnya itu akan lebih mudah, termasuk menghemat biaya. Gitu. Tapi di satu sisi yang lain, kita juga melihat jika rejim pemilu serentak itu memang berhasil membawa masyarakat fokus begitu kepada proses pemilihannya, tetapi juga membuat masyarakat luput untuk memperhatikan secara detail. Kan kalau kita lihat kan kemarin energi masyarakat kan lebih besar itu untuk pilpres, sehingga mereka itu tidak punya cukup waktu, tidak punya cukup kualitas untuk lebih mengenal wakil-wakil mereka di pileg, terutama di DPR RI, apalagi DPD RI itu antara penting dan tidak penting pada saat pilkada serentak pemilu serentak itu kita laksanakan. Jadi masyarakat tidak punya cukup kualitas, tidak punya cukup waktu, tidak punya cukup kesempatan waktu itu untuk melihat secara lengkap gitu. Siapa sesungguhnya yang harus mereka pilih dan dukung begitu, bicara cabang kekuasaannya lain, dalam hal ini calon-calon mereka di legislatif. Kan kemarin kan energi itu lebih besar untuk pilpres, baik itu fungsi partai gitu dalam hal pemenangan, kemudian juga dari psikologis pemilih. Itu yang memang kita. Tapi memang dari segi pragmatis gitu. Dari segi pragmatis kemarin yang seperti dijelaskan di awal bahwa ada efek kalau calon presiden itu menyumbang, berkontribusi terhadap meningkatnya suara parpol di dalam koalisi di mana presiden itu diusung. Nah, itu juga hipotesa ya. Perlu juga diselidiki lagi kebenarannya. Tapi kan memang kita lihat bahwa partai di mana calon presiden itu masuk dalam koalisinya memang mendapatkan porsi perolehan suara yang cukup signifikan di dalam pemilu kemarin. Itu yang dalam pikiran saya itu begitu barangkali ya. Pertama bicara rejim pemilunya, yang kedua ya kita harus serius gitu melihat variabel-variabel tadi, variabel soal polarisasi, variabel soal preferensi pemilih, variabel soal disrupsi informasi gitu. Saya pikir demikian, Bang Chandra. Tidak ada suaranya tidak kedengaran. Terima kasih Mas Ireng atas jawaban pertanyaan dari Mas Chandra. Kita lanjutkan dari KPU dan dari Bawaslu, bagaimana ada isu 2014 dan 2019 tentang degradasi penurunan kepercayaan terhadap tersistemnya pelemahan penyelenggara 2014 dan 2019, dan ternyata itu dijawab dengan permohonan maaf saja, tidak ada antisipasi lebih lanjut. Ya, saya persilakan kepada KPU dulu ya. Untuk tanggapan ini waktunya dipersingkat karena ada pembatasan slot sampai jam 12. Terima kasih untuk narasumber dari KPU dulu. Silakan Pak Mas Ramdan. Baik, terima kasih Bang Firman. Terima kasih Bang Chandra. Di awal saya sudah menjelaskan bahwa memang kita tidak bisa menafikan Menteri Bangsa sudah menyepakati demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang dianut di negara kita. Tinggal bagaimana kita memformulasi sehingga memang demokrasi ini betul-betul menduduki
performa terbaiknya, gitu ya. Jadi diskusi-diskusi yang dilakukan seperti ini kan sebagai sebuah masukan. Nah, artinya maksud saya demokrasi yang terkonsolidasi ini tidak juga bisa berkaitan dengan disrupsi yang disampaikan tadi, lalu kemudian ada people power yang seperti yang sedikit saya menangkap apa yang disampaikan oleh Bang Chandra, kalau itu memang terjadi 2019, 21, 22 Mei yang kemudian mendelegitimasi hasil pemilu pada saat itu. Nah, ini kan juga rangkaian-rangkaian saya kira, tetapi pada faktanya yang menjadi penting adalah sistem kepemiluan. Ya, untuk 2024 pun desain dan sistem kepemiluan itu menjadi penting. Apakah memang tetap multi member konstituen seperti yang disampaikan tadi, DPD single member konstituen, distrik berwakil banyak. Nah, ini kan juga akan mempengaruhi terhadap kesadaran politik masyarakat, karena sistem itu sangat menentukan juga, gitu ya. Nah, jadi saya kira ada harapan kita bahwa kesadaran yang dibangun itu dapat memutuskan berkaitan dengan degradasi kebangsaan yang kita khawatirkan. Nah, kejayaan demokrasi itu juga berangkat dari forum-forum kelas seperti ini menurut saya, ya kan? Ini kan forum-forum yang kemudian kita bagian dari sejarah memberikan kontribusi pemikiran. Artinya apa? Kita jangan berbangga hati, jangan merasa puas dengan kejayaan atau keberhasilan pemilu yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Tetapi kita harus gelisah, harus khawatir dengan tantangan-tantangan ke depan. Banyak persoalan dari sebuah sistem demokrasi yang memang harus kita bangun, saya kira. Saya kira itu pemikirannya. Terima kasih. Terima kasih. KPU RI pas. Amin, amin, amin. Untuk KPU RI. Untuk selanjutnya, mungkin ini dari segi pengawasan, bagaimana meningkatkan trust terhadap penyelenggaraan kepemiluan di 2024. Kita silahkan kepada Bang Faisal, dan mungkin ini statement terakhir untuk Bang Faisal. Terima kasih. Silakan Bang Faisal. Cek. Ya. Silakan Mas Bang Faisal. Baik, terima kasih. Ya, ini pertanyaan Bang Chandra ini kelas intelijen ini. Pokat kita. Jadi saya kira ada faktor infrastruktur politik yang tadi disebutkan oleh Ireng secara detail ya. Itu terjadi di luar electoral proses. Jadi ada kekuatan non electoral proses itu sendiri yang bekerja. Nah, saya sih melihat memang kalau ada misalnya ya soal ancaman terhadap delegitimasi hasil pemilu penyelenggara, nah ini memang tugas kita bersama. Kita sendiri di Bawaslu terus melakukan sosialisasi atau pendidikan pengawasan partisipatif. Kita MOU dengan Avindo misalnya untuk melakukan literasi media, khususnya pelatihan cek fakta ya, dengan banyak kita sasar kelompok milenial. Ini generasi Y dan generasi Z, dan ya upaya-upaya ini kita juga dorong, misalnya kita bikin sekolah kader pengawas partisipatif yang nanti mudah-mudahan menjadi champion-champion yang bisa menularkan pemikiran-pemikiran kritisnya ya, terhadap khususnya isu-isu pengawasan pemilu. Nah, memang saya kira kalau ada upaya-upaya itu kita maksimalkan, dan tentu dengan sumber daya yang kita miliki, dan ini memang harus bergandeng tangan dengan berbagai pihak. Jangan lupa menurut saya faktor elemen partai politik juga menjadi penting. Tadi Bung Girang sudah menjelaskan bahwa partai politiklah menjadi mestinya menjadi leading sektor, leading institution yang bisa bekerja untuk melakukan pendidikan politik. Kami ya bergandeng tangan dengan masyarakat sipil, kemudian kampus dan sektor lainnya, partai politik.
kita bicara soal pendidikan politik yang secara substansial bisa terbangun gitu. Misalnya ya, kita juga mendorong kampung pengawasan. Tadi teman-teman KPU sudah bicara soal kampung desa sadar pemilu atau peduli pemilu, itu juga kita lakukan. Nah, dalam konteks desa misalnya kita mendorong misalnya terjadi sebenarnya ini ada problem kalau kita mau masif ya, ini kita bisa masukkan dalam indeks demokrasi indeks desa membangun, ada untuk memasukkan variabel demokrasi. Kalau dalam konteks kewenangannya desa itu ada sebenarnya di dalam pembinaan masyarakat itu. Jadi urusan pembinaan masyarakat itu kan di desa ya. Nah, saya kira ini bisa misalnya di Mempawah kita sudah dapat anggaran desa tentang pendidikan politik. Judulnya sebetulnya pelatihan YouTube gitu ya, pelatihan YouTube tentang untuk anak-anak muda di situ. Tapi temanya tentang pengawasan pemilu. Dan menurut saya inovasi atau kreativitas seperti ini dibutuhkan oleh kita semua untuk bisa mendorong pendidikan politik yang lebih masif dan sistemik ya, sistemik, masif dan programatik gitu. Nah, terakhir dari saya kira narasi-narasi di media sosial itu memang penting ini untuk kita siapkan. Jadi potret-potret soal narasi keagamaan, narasi kebangsaan itu seolah-olah didiametralkan ya, bangsa dan agama. Negara ini kita sudah ketinggalan jauh. Kita sudah mengatakan bahwa itu nggak ada pertentangan. Tapi ada pihak-pihak mungkin yang membangun narasi-narasi seperti itu. Tapi sebetulnya sumber ini dari ketidakadilan ya. Jadi karena itu demokrasi sebetulnya saya meminjam adagium bahwa demokrasi itu perlu untuk menciptakan keadilan, tapi jauh menjadi lebih penting untuk mencegah ketidakadilan. Nah, ini menurut saya pemilu sebagai sarana demokrasi bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Saya kira demikian, Pak Firman, Pak Ridho. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Faisal. Dari ketiga narasumber tadi sudah menanggapi pertanyaan dari Bang Chandra. Slot terakhir sebelum acara ditutup, sebelum closing statement, kita buka slot pertanyaan berikutnya. Kalau tidak ada, kita langsung ke closing statement. Partisipan, silakan. Oke. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera salam, semoga kawan-kawan, teman-teman senior, sehat semua. Ini sangat menarik sebenarnya pada posisi bagaimana kita bicara masalah degradasi kebangsaan ini. Memang pada posisi ini kita sangat merasakan masyarakat Indonesia terkotak-kotak. Tapi apa yang dikatakan oleh Bang Chandra juga benar adanya, bahwa ini harus kita buat sistem sama-sama, semua menjadi satu kesatuan untuk membangun Indonesia lebih jaya, lebih bersatu, biarpun kebinekaan memang ke depan. Yang saya harapkan begini, ini yang diinisiasi oleh Kang Ridho pada posisi webinar ya namanya. Makanya kalau bisa teman-teman penyelenggara pemilu untuk mensosialisasikannya mungkin lebih rutin untuk melakukan gerakan-gerakan seperti ini, berpartner dengan lembaga-lembaga akademisi ataupun yang lain gitu ya, LSM atau NGO atau apalah namanya. Tapi lebih spesifik, karena pada posisi perbedaan pasti tetap ada perbedaan, tapi bagaimana kerangka kebinekaan ini, kerangka kesatuan ini harus tetap kita jaga, merah putih kita harus tetap dijaga, tidak ada isma-isma yang lain yang bisa mempengaruhi keutuhan negara kita. Nah, untuk itu saya melihat bahwa kalau diperlebar, bukan hanya peran daripada akademisi ataupun praksi politik gitu ya, tapi bagaimana diperlebar sampai ke tingkat institusi yang paling rendah, yaitu RT sebenarnya.
Karena pada posisi suara di RT itu yang sebenarnya pada posisi yang lebih bisa mempengaruhi masyarakat atau mengkanter isu-isu atau opini-opini yang menyesatkan. Nah, tinggal kita coba membuat ya sama-sama ke depan, membuat suatu gerakan bersama, bagaimana dengan teknologi informasi yang sekarang canggih, yang bisa meminimalisasi cost, biaya, tapi bisa meningkatkan kualitas tujuan tercapai gitu. Nah, ini yang saya harapkan. Terus yang kedua, pada posisi penyelenggara pemilu, yang pastinya karena orang-orang komisioner sangat-sangat kredibel dan terpilih, tetap pada posisi tadi bahwa tidak ada keterpihakan, itu dan pasti ke tahun yang pemilu-pemilu yang lain juga sudah dilaksanakan seperti itu. Terus kalau untuk yang saya perhatikan pada posisi setiap institusi, targetan, kadang-kala begini, targetan kedapatan dalam konteks politik gitu ya. Keberhasilan sesuatu institusi kadang-kala menjadi target sekian kasus gitu ya. Padahal pada posisi sosial, kalau misalnya kasus tidak ada, artinya targetannya benar, betul posisinya. Nah, ini bagaimana kita meminimalisir ini, bukan kita bicara masalah targetan yang harus ditangkap gitu kan. Ini mungkin untuk Bawaslu ya. Artinya apa? Ayo kita sama-sama, ya kan? Kita sama-sama melakukan gerakan sistem terpadu, terintegrasi sampai di tingkat RT sehingga masyarakat akan terbangun. Misalnya kalau misalnya Bang Ramdan sebagai ketua KPU ada di tengah-tengah masyarakat pada posisi seperti ini, mungkin lebih ayam, lebih bisa menyejukkan gitu. Begitu juga Bang Faisal, apalagi kalau ada Pak Gubernur misalnya kan ngomong seperti ini di depan masyarakat, misalnya ada sampai 1000 RT, 5000 RT gitu kan, kita bicarain lebih mudah gitu. Bukan menakut-nakuti tapi menyejukkan gitu. Sehingga bisa mengkanter, karena masyarakat lebih suka sebenarnya pada konteks kultural Indonesia berdekatan dengan Indonesia. Nah, mungkin peran daripada kepala daerah gitu ya. Nah, ini harus lebih kita lakukan ke depannya sebelum menghadapi pemilu 2024. Karena pada posisi ini analisa teman-teman supaya tidak terjadi degradasi yang begitu kuatnya gitu. Mungkin itu aja dari saya, mungkin bisa ditanggapi, kalau enggak pun ya nanti kita lebih lanjut untuk melakukan gerakan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia sehat. Terima kasih Mas Romi, lebih praktis kepada sasaran sebenarnya, bahwa pendidikan politik ini harus sampai menyentuh ke grassroots ya, tadi dibilang sampai ke tingkat RT. Bahwa ini tugas bersama, saya pikir bisa dijabarkan nanti lebih lanjut untuk institusi yang berkompeten. Hal yang terpenting saya pikir soal penyatuan sikap dan gerak bersama dari berbagai perangkat, mulai dari institusi partai politik, kemudian gerakan civil society, ditambah dari pihak akademisi. Plus kalau menurut saya kalangan jurnalis, pegiat sosial media dan lain-lain. Karena sekarang isu apapun akan dengan mudah tersebar dengan cepat, dan itu bisa meruntuhkan nilai-nilai kebangsaan. Bahwa kita warga Nusantara ini berbeda-beda suku, agama, budaya, yang sebenarnya para founding father itu sudah menetapkan kebinekaan lah. Artinya berbeda-beda suku, kita tetap satu. Jangan sampai akibat dari momentum kepemiluan justru menjauhkan kita secara sosial. Artinya kita ingin menghindari ada dendam politik kesumat yang bisa saja ini diakibatkan oleh pelaku-pelaku politik, yang menjadi korbannya adalah masyarakat, kan gitu. Untuk para narasumber, apakah mau ditanggapi atau tidak? Saya lemparkan dulu ke Pak Ramdan, gimana untuk pertanyaan yang terakhir. Iya,
langsung closing nggak? Closing statement atau gimana, Bang? Oke, ditanggapi sekalian closing statement dari Ketua KPU Provinsi. Silakan. Terima kasih, Bang. Apa yang disampaikan terakhir oleh Bang Romi saya kira setuju. Implementasi di kita salah satunya, makanya kita sangat mengharapkan dukungan. Setuju yang disampaikan oleh Pak Ireng ya, pendidikan politik ini kan harus spektrumnya lebih luas gitu ya. Tidak hanya sekadar formal election tadi. Jadi salah satunya yang dibangun sekarang ini adalah pendidikan politik dengan menggagas desa peduli pemilu dan pemilihan. Maka kami perlu dukungan, terutama pemerintah berkaitan dengan bagaimana menggerakkan sampai ke tingkat desa dan melibatkan masyarakat yang ada di bawah gitu ya sebagai kader-kader. Ini kan dalam rangka kita memunculkan mata air demokrasi ya di tengah masyarakat kita di lini paling bawah gitu. Kami berharap ini bisa. Jadi masukan yang disampaikan Bang Romi tadi saya kira ini sangat baik sekali. Sehingga harapan kita apa yang sudah menjadi kesepakatan internasional dengan prinsip universal penyelenggaraan pemilu free and fair election itu, ya kan, bebas, jujur dan adil itu memang betul-betul bisa terwujud. Nah ini kan harapan besar seluruh rakyat di bangsa kita gitu. Saya kira itu. Jadi tetap semangat, NKRI harga mati, termasuk harga di mall pun harga mati, Bang Ridho. Oke, terima kasih Pak Ramdan. Bang Faisal Rija, silakan ditanggapi sekaligus. Silakan. Ya, terima kasih. Saya kira harapan kita semua ya, harapan Bang Romi itu mewakili harapan kita semua. Mari kita sama-sama ngeling tangan. Yang penting kita sehat dulu supaya ngopinya masih bisa jalan, Bang Romi. Dan saya kira memang ini pundak ya, tadi saya dikirimi gambar menarik ini. Katanya masa depan ada pada dindak Anda, wahai generasi Z. Ya Bang, taruh kami lagi sibuk main game gitu kan. Nah ini juga memang problem untuk menyasar generasi Z ini. Saya kira itu, dan saya berharap instan ini series pertama tapi harus ada series berikutnya gitu. Setuju. Makasih. Oke. Terima kasih Pak Faisal Rija untuk tanggapan sekaligus statement dari narasumber ketiga, Bapak Idang Maulana. Silakan Pak Idang. Saya menanggapi dari Ketua KPU tadi soal mata air itu, saya pikir tadi mata air cinta, rupanya mata air perubahan dari desa. Udah. Jadi kalau udah di akhir gini mulai mencair. Lanjut ya. Begini, saya sebagai pengamat politik ya, saya melihat proses politik dan demokrasi ini kan dari berbagai jarak begitu, baik dekat maupun jauh. Jadi satu, saya sebenarnya menyerukan persatuan dan konsensus semua pihak gitu ya, lintas generasi. Tidak hanya spirit untuk menjaga proses demokrasi di Kalimantan Barat ini lebih rasional, tetapi juga memastikan bahwa kekuasaan hari ini, hasil dari pemilu itu sama-sama juga kita kawal. Itu anunya karena dari situ juga semangat kebangsaan itu semakin kuat. Karena apa? Karena kepercayaan publik terhadap kekuasaan hasil dari pemilu begitu bisa diharapkan, bisa diandalkan oleh masyarakat. Gitu. Jadi pemimpin yang pakai sarung tangan biru salah. Bukan, maksudnya pemimpin yang terpilih kemarin, maksud saya itu ya juga harus gitu. Kita tidak hanya menyerukan persatuan sebelum proses pemilu itu dilaksanakan, tetapi juga ketika pemilu itu selesai menghasilkan satu buah kepemimpinan gitu. Jadi saya sebagai pengamat menyerukan persatuan dan konsensus lintas generasi, semua kekuatan gitu, untuk mengganti
Oke, begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Bang Rido. Bang Rido, satu-satu Bang Rido. Oke. Ya. Lukman. Milenial nih. Gini nih, Bang Rido, saran kita nih, yang Lokakarya kedua, undang nih generasi saya muda-muda nih ke sini. Karena gini Bang Rido, potensi tawuran di media sosial itu tinggi banget. Tinggi banget. Ya, potensi tawuran di media sosial itu head speed luar biasa. Itu tuh gara-gara politisi, gara-gara influencer, gara-gara tokoh, gara-gara pemimpin. Saya rasa nih Bang Rido, saya rasa nih kalau ini terjadi terus nih, demokrasi ini mungkin tidak akan lama nih, harus diganti nih, harus ada pemula baru nih. Kedua, kalau pemimpin jalim nih, apalagi jalim banget ya, saya rasa akan segera dibubarkan nih. Tapi kalau tidak jalim tidak akan. Tapi saya lihat sih sekarang presiden kita tuh lembut-lembut semua, sayang sama kita segala macam, enggak keras lah. Tapi kalau nanti ada pemimpin jalim, saya rasa Indonesia ini umurnya ini bentar lagi selesai. Gitulah kira-kira. Oke, terima kasih Pak Lukman. Bang Rido, sorry ya. Terima kasih. Ya, lanjut Pak Ramdan. Saya mengkonkretkan, saya setuju apa yang disampaikan Bang Ireng ya. Jadi maksud saya, testimoni terhadap janji politik, artinya menghadirkan kandidat yang terpilih, caleg dan sebagainya, menghadirkan masyarakat. Mana nih janji politiknya, kan itu testimoni saya kira. Kalau di KPU mungkin tidak bisa ya, bisanya teman-teman di NGO. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Ramdan, Pak Ireng, Pak Faisal Rija. Saya pikir nanti akan ada sosialisasi lagi dari hasil Lokakarya ini sebagai bagian pembelajaran politik bagi kita semua, terutama bagi masyarakat secara luas. Oke, nanti untuk sosialisasi di media massa baik online, saya kemarin pakai cetak juga, tapi tingkat keterbacaannya masih kurang, memang tergerus oleh online semuanya, karena udah zamannya. Tadi apa yang disampaikan Lukmanul Hakim, insya Allah kita ke depan setelah ini tidak hanya berhenti di tataran diskusi, artinya tapi kepada tahapan-tahapan yang sifatnya action. Jadi kita akan coba roadshow ke beberapa kabupaten kota dengan melibatkan lintas stakeholder. Kalau ini sifatnya tersentral di ini, misalnya agak kurang efektif, maka kita akan nyasar melalui roadshow. Terima kasih atas kehadiran para narasumber, terima kasih atas kehadiran semua partisipan. Salam kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan.